wabarakatuh. Nama saya Zainal Abidin, umur saya 11 tahun. Saya tinggal di sini 3 tahun. Saya tidak punya bapak. Nama saya Rohit, umur 13 tahun. Saya tinggal di sini 45 tahun dan saya tidak punya orang tua. Perkenalkan, nama saya Nadi, umur saya 13 tahun. Saya tinggal di sini cukup lama, 6 tahun. Saya di sini ingin ngaji dengan orang tua asuh, yaitu namanya Aba dan Umi. Saya di sini tidak mempunyai orang tua. Saya Muhammad. Saya ini selaku pimpinan Pondok Pesantren Nur Jadid. Keinginan saya mendirikan lembaga ini atau pondok ini karena saya sendiri telah berjalan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, dari pelosok tingkat desa sampai ke pedalaman. Itu masih banyak sekali orang-orang miskin dan anak-anak yatim yang dalam keadaan tidak berpendidikan. Setelah 10 tahun saya berkelana di Kalimantan Barat ini, maka suatu saat saya timbul ingin mendirikan pondok yang khusus menampung mereka-mereka yang tidak bisa belajar, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dikasih tanah wakaf dengan lebar 50 depak kali 50 depak. Di situ juga penuh dengan rintangan, hambatan, kesengsaraan. Bahkan hambatan yang sangat dahsyat sekali terakhir itu adalah tanah wakaf itu diambil kembali. Bahkan keluarga yang mempunyai tanah wakaf ini mengancam saya, ingin membunuh saya supaya keluar dari tanah wakaf itu. Saya sangat sedih sekali. Anak-anak waktu itu masih kecil yang tidak tahu apa-apa. Mereka juga ikut merasakan sedihnya karena waktu itu diusir, sedangkan kita tidak mempunyai tempat. Itulah, saking bingungnya, saking susahnya luar biasa, saya menghadap ke kepala desa, menghadap ke kepala RT, semua tidak ada yang menanggapinya. Maka kami dalam keadaan bingung, juga anak-anak yatim piatu di situ dalam keadaan menangis karena tidak punya tempat untuk berlindung, menangis, tamu kemana, kita akan pergi. Itu semua yang terjadi dengan Nurul Jadid. Tapi Nurul Jadid terus berjuang bagaimana untuk dapat tempat. Dalam beberapa selang kemudian kami datang lagi ke kepala desanya. Cuma kepala desanya juga tidak menggubris. Tidak ada seorang pun yang akan menolong Nurul Jadid, yang memberi tempat untuk anak-anak yatim itu. Cuma saya berdoa dengan Allah, dengan anak yatim. Ya Allah, berikanlah saya tanah walaupun sedikit untuk orang-orang yang dicintai Engkau, yang dicintai oleh Rasulullah, anak yatim itu. Kita kasihan ya Allah. Maka doa kita diistijabahkan oleh Allah.
datanglah seseorang nanya masa diri. Dia menawarkan tanah dengan saya untuk dijual dengan saya. Cuma saya berkata dengan orang yang punya tanah, saya tidak punya uang. Jangankan membeli tanah, untuk makan sehari-hari pun saya tidak kecukupan untuk memberi makan anak-anak. Kalau bisa tanah ini dikredit saja, dari sisa belanjanya tadi saya akan bayarkan dengan cara mengangsur. Tapi alhamdulillah orang yang punya tanah ini mempunyai belas kasihan, lalu tanah ini dikredit dalam jangka 2 tahun. Karena kami diusir mentah-mentah. Sebenarnya kalau kita dipertahankan tanah wakaf itu kita bisa saja, karena kami punya ikrar wakaf, kami punya sertifikat wakaf. Cuma kami tidak mau untuk ribut-ribut masalah ini. Udahlah saya kasih, karena Allah yang akan menolong kita sesuai dengan firman-Nya, in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Apabila kita menolong agama Allah, apalagi kita menolong anak-anak yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, pasti Allah akan membuka jalan untuk kita. Alhamdulillah dengan izinnya Allah, kami bercita-cita ingin membangun Pondok Nur Jadid kembali bangkit lagi. Ya, alhamdulillah kami bisa mengangsur tanah. Sisanya juga alhamdulillah diselesaikan oleh Ustadz Lukman. Dengan rombongannya datang ke pondok saya, dia membantu untuk menyelesaikan masalah tanah itu. Alhamdulillah terus saya berjaya dengan seiringnya waktu. Kami juga untuk memberi makan anak-anak sebanyak 50 orang waktu itu dalam keadaan susah payah. Cukup dengan makan nasi jagung dengan lauk sayur. Tapi kami semua tidak pernah mengeluh, karena hidup ini tidak perlu mengeluh. Hidup ini harus berjuang. Hidup ini harus memberi kemanfaatan kepada orang lain. Karena hidup tidak tanpa memberi kemanfaatan kepada orang lain, itu hidup tidak ada artinya. Maka terus kami berjuang, alhamdulillah. Kami pun berjuang tidak akan meminta-minta dengan siapapun saja. Kami ingin mendiri dan mandiri. Kami hanya minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak mau mengemis-ngemis. Kami harus berjuang untuk menghidupkan anak-anak ini. Setelah itu kami bercita-cita terus membangun dan terus mendidik, dan alhamdulillah anak-anak dari pedalaman juga banyak datang. Yang datang ke sini adalah anak-anak yang tidak punya orang tua, orang miskin, anak-anak yatim, bahkan anak-anak yang bercerai ibu dengan bapaknya. Bercerai, si bapak tak punya rumah, si ibu pun tak punya rumah. Ujung-ujungnya anaknya dititipkan di sini dengan kecil, umur 7 tahun, ada yang 6 tahun. Yang dititipkan di sini, bahkan di sini sekarang ini ada yang 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun, masih kecil-kecil. Ini adalah perjuangan kita supaya mereka ini sama-sama punya pendidikan. Seiringannya waktu, maka saya membangun madrasah ibtidaiyah. Setelah ibtidaiyah berlanjut, maka saya juga membangun sanawiyah. Maka untuk tahun ajaran ke depan ini akan insya Allah diadakan juga aliyah. Ini tujuannya supaya anak-anak yatim orang miskin ini sama-sama mengenyam pendidikan, biar sama-sama dengan anak-anak orang yang kaya-kaya. Di sini semua belajar dengan apa adanya, juga makan dengan apa adanya,
ya tidur dengan apa seadanya. Tapi dengan modal ini, insya Allah anak-anak nanti keluar dari pondok ini akan mandiri, karena mereka sudah terbiasa dalam kehidupan susah, sengsara, sudah terbiasa, dilatih. Karena mereka keluar dari pondok karena tidak punya orang tua dengan siap. Tapi insya Allah seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah kami berkenalan dengan Ustadz Lukman, beliau juga banyak support, banyak membantu di sini untuk memberi makan setiap hari. Beliau setiap bulannya memberi beras 300 kilo, sedangkan di sini yang dibutuhkan itu 400 kilo per 700 kilo per bulan untuk makan anak-anak. Jadi alhamdulillah 300 kilonya sudah dihandle oleh Munzalan dengan Ustadz Lukman, dengan orang-orang tua asuhnya mungkin seperti itu. Jadi 400 kilonya saya masih berusaha dari hasil jualnya kambing tadi. Begitu juga guru-gurunya di sini semua ngajar dengan ikhlas, tanpa digaji. Walaupun ngajar matematika, bahasa Arab, semuanya ikhlas, tidak minta gaji dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua ustadz berkomentar setelah membantu mengajar di sini, maka kehidupan mereka dengan Allah diberi keberkahan. Banyak yang sukses dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak digaji dari sini, Allah mengirim orang untuk membantu dia. Itu luar biasa. Makanya kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta ya dengan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bayangkan di sini anak-anak 70 lebih, kalau dengan gurunya itu 80 yang kita harus kasih makan, itu berapa puluh juta. Mungkin cuma guru-guru SD saja atau guru-guru lain kalau tidak digaji tidak mungkin ngajar. Tapi di sini semua alhamdulillah dengan izin Allah. Dengan izin Allah semua berjalan dengan baik.